Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bersama ini saya mewakili Divisi Misi menyampaikan laporan sebagai berikut. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Pastori Gereja Elim Tabernakel di Persada dan juga dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan negara kita Republik Indonesia, bekerja sama dengan Humas Gereja, Divisi Rumah Tangga, dan Sekretariat Gereja, maka pada hari Jumat tanggal 27 Agustus tahun 2021 telah diberikan sumbangan kasih berupa sembako dan bingkisan kesehatan, yaitu vitamin dan lain-lain, kepada 9 kepala keluarga di lingkungan Banjar Pengipian, yaitu di lingkungan sekitar Gereja Elim Tabernakel yang membutuhkan. Di mana data-data ke-9 kakak ini kami terima dari Divisi Humas Gereja bekerja sama dengan Kelian Dinas Banjar Pengipian. Penyerahan sumbangan kasih ini langsung dihadiri oleh kepala keluarga yang membutuhkan dan disaksikan langsung oleh Bapak Kelian Dinas Banjar Pengipian serta bertempat di Aula Banjar Pengipian. Doa dan harapan kami, apa yang telah dilakukan ini bisa memberkati bukan hanya bagi jemaat intern GET, tapi juga lingkungan di mana Gereja Elim Tabernakel berada. Nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan tinggi. Demikian kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala, Divisi Humas, Divisi Rumah Tangga, dan Sekretariat Gereja, serta semua pihak yang sudah mendukung kelancaran jalannya kegiatan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara, salam hormat saya buat Bapak Ibu Gembala, seluruh pelayan Tuhan dimanapun berada, seluruh jemaat dimanapun berada. Kiranya pada hari ini kemurahan yang Tuhan kembali nyatakan bagi kita untuk beribadah, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tapi sebelumnya kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama. Sungguh Tuhan, kami bersyukur karena keberadaan kami sampai hari ini karena anugerah dan kemurahan-Mu saja. Bapa, kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau memuji-muji Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau. Apapun keadaan kami Tuhan, kami mau belajar Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Tuhan, kami mau melakukan apa yang Kau kehendaki untuk kami beribadah kepada Tuhan. Bapa di sorga, sertai kami semua, lindungi kami semua dari awal pertengahan sampai akhir. Kiranya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami dan kami semua diberkati. Segala kepujian, hormat, syukur kami naikkan hanya kepada Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan menyanyikan sebuah pujian bahwa hari ini ada karena Tuhan. Hari ini ada bukan karena kuat kita, tetapi karena roh Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, kita akan memuji-muji Tuhan. Kita mau masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Kita beri puji, hormat, dan meninggikan namanya, sebab Dia Raja di atas segala raja. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji Dan hormat, tinggikan namanya, Yesus Raja segala raja. masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya, Yesus Raja segala raja. Tapi sungguh lagi kita mau katakan bahwa Allah kita adalah Allah yang heran. Haleluya, katakan Allah kita heran. Allah kita Heran dan besar, amin. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berganti dengan Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Amin. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berganti dengan Allah yang Semua katakan sekali lagi, katakan haleluya. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berganti dengan Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berganti dengan Katakan katakan Allah kita besar. Musik pujikan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini dengan lebih sungguh lagi, lebih keras lagi. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berganti dengan nikmat. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Amin. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berganti dengan nikmat. Allah yang heranlah, Katakan Allah kita ya heran. Oh haleluya, katakan katakan dia besar. Sekali lagi kita heran. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati, pikiran, biar apa yang nanti kita dengar, firman Tuhan yang disampaikan, hati kita
lapangnya tanah yang subur dapat menerima benih firman, bertumbuh, berbuah lebat. Haleluya. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata Tiada kata yang bisa
Selamat pagi jemaat di rumah masing-masing. Juga selamat pagi bagi pemirsa sekalian dimanapun Anda berada. Kita kembali lagi di dalam kesempatan awal minggu pertama dalam setiap bulan. Seperti biasanya kami perlayanan perjamuan kudus. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, pemilik langit bumi dan isinya, pemilik hidup kami. Kami bersyukur mendapat perkenan Tuhan untuk masih tetap mengikuti jejak Tuhan sampai hari ini. Tuhan, biar kesempatan perjamuan kudus ini boleh kami gunakan sebaik-baiknya, dan itu akan membantu kami, menolong kami untuk lebih mengenal apa arti kematian-Mu bagi kami. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih, berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Sekarang berfirmanlah ya Tuhan, kami suka mendengarnya. Dalam nama di atas segala nama Kristus Yesus Tuhan, kami menyambut firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Sebuah pertanyaan yang tentunya menghendaki jawaban dari kita. Untuk siapakah Kristus telah mati? Ya, saya ulangi lagi, renungan, pokok renungan ataupun tema firman Tuhan pada pagi ini, pada kesempatan perjamuan kudus ini, untuk siapakah Kristus telah mati? Ya. Ada dua perkara yang kita bisa lihat di sini. Kristus telah mati untuk orang-orang yang lemah. Dan yang kedua, 2 Romawi, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang durhaka. Saya mulai masuk dalam pengertiannya yang pertama, untuk orang-orang yang lemah. Ibu Weni akan tolong saya baca dari surat Korintus yang pertama, 1 Korintus pasal 8 ayat 11 dan 12. 1 Korintus 8 ayat 11 dan 12. Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika kamu secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa kepada Kristus. Ya, puji Tuhan. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, ya, melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Kitab suci juga menulis di dalam surat Roma 14 ayat yang pertama, coba tolong dibacakan. Roma 14 ayat yang pertama, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Ya, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Jadi orang yang lemah di dalam Alkitab itu lemah hati nuraninya, ya. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah. Jadi orang yang lemah itu hati nuraninya yang lemah. Roma 14 ayat pertama tadi dikatakan lemah imannya, ya. Hati nuraninya yang lemah, imannya yang lemah. Puji Tuhan. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah. Pelayanan itu, pengabdian kepada Tuhan itu mengobati hati nurani yang lemah, yang terluka, ya. Yang terluka. Bukan melukai, ya. Bukan justru melukai. Pengabdian pelayanan yang melukai hati nurani orang yang lemah itu berdosa kepada Kristus.
Saudara, seringkali tanpa kita sengaja kita sudah melukai hati nurani mereka yang lemah dengan banyak cara, ya, dengan banyak menghakimi, dan sebagainya. Hati nurani mereka yang lemah, yang untuk mereka yang lemah itu Kristus telah mati, kita lukai. Satu yang terbalik, konsep yang terbalik. Pelayanan itu justru mengobati hati nurani yang terluka. Pelayanan itu bukan menimbulkan luka. Saudara, betapa kita harus minta ampun sama Tuhan. Dan coba kita merenung kembali, ya saudara, berapa banyak hati nurani mereka yang lemah yang kita lukai. Kita sadar atau kita tidak sadar, dengan sikap kita yang pongah, dengan sikap kita yang sombong, seringkali kita melukai hati nurani mereka yang lemah. Belum sempat kita minta ampun sama Tuhan. Nah, inilah kesempatan yang baik. Sebelum kita menggunakan perjamuan kudus ini, kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan, aku sudah salah dalam konsep pelayanan. Konsep pelayanan yang betul adalah justru membebat, justru mengobati hati nurani yang terluka, bukan melukai hati nurani mereka yang lemah. Kristus telah mati untuk orang yang lemah, untuk orang yang hati nuraninya yang lemah. Beranikah kita melukai hati orang yang lemah? Sementara dari ayat firman Tuhan kita tahu Kristus telah mati untuk orang yang lemah itu. Oh, ternyata Tuhan itu mengasihi orang yang lemah. Selain lemah hati nuraninya, Kristus telah mati untuk orang yang lemah. Tadi sudah dibacakan dalam Roma 14 ayat 1, terimalah orang yang lemah imannya. Jadi ada orang yang lemah hati nuraninya, ada orang yang lemah imannya. Ya, lemah hati nurani, lemah imannya. Tanpa mempercakapkan pendapatnya. Lah ini. Ayat ini penting ya. Bukan menyingkirkan orang yang lemah imannya, ya, bukan. Gereja Tuhan tidak dianjurkan untuk memojokkan, meminggirkan, menyingkirkan orang yang lemah imannya. Tetapi terimalah, perlu diterima. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Lah ini loh yang penting saudara ya. Tanpa mempercakapkan pendapatnya. Artinya pendapat orang yang lemah imannya. Orangnya yang lemah imannya terima, jangan disingkirin, jangan dipinggir-pinggirin. Tetapi justru banyak kali orang yang lemah imannya ini banyak pendapatnya, saudara. Hati-hati dengan pendapat, saudara ya. Orang yang lemah imannya ini berdampak negatif bagi orang lain. Justru orang yang lemah imannya itu suka mengemukakan pendapat. Pendapat yang ini, pendapat yang itu. Alkitab katakan tanpa mempercakapkan pendapatnya. Ya, orangnya terimalah, tapi pendapatnya jangan dipercakapkan. Sebab pendapat orang yang lemah imannya itu seringkali pendapat yang keliru, pendapat yang tanpa dasar, pendapat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hati-hati dengan pendapat, saudara ya. Terus kita akan mau lihat lebih jauh ya. Untuk siapakah Kristus telah mati? Untuk orang yang lemah. Lemah hati nuraninya, lemah imannya. Kitab suci berbicara banyak tentang orang-orang yang lemah. Ya, orang-orang yang lemah. Coba kita lihat di dalam Nehemia 4 ayat 1 sampai 3. Orang yang lemah itu diolok-olok ya. Coba tolong Ibu Weni dibacakan kitab Nabi Nehemia 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Nehemia 4 ayat 1 sampai yang ketiga. Ketika Sanbalat mendengar
bahwa kami sedang membangun kembali tembok. Bangkitlah amarahnya, dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olok orang Yahudi Ia mengolok-olok orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia, orang Amon itu, yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Orang yang lemah itu dalam Nehemia disebut diolok-olok, ya, diolok-olok. Diolok-olokkah kita? Nah itu saudara ya. Apakah kita pernah diolok-olok, direndahkan, diolok-olok, diejek begitu, diolok-olok? Alkitab katakan, untuk siapakah Kristus telah mati? Kristus telah mati untuk orang yang lemah, orang yang diolok-olok, ya. Lemah imannya. Jangan kita kecil hati, jangan juga kita marah, gusar apabila kita diolok-olok. Manusia boleh mengolok-olok kita sesuka mereka, kita tetap saja berpendirian. Kristus telah mati untuk orang yang lemah, untuk orang yang diolok-olok. Begitu ya. Tatkala kita diolok-olok, mata kita, hati kita perlu tertuju kepada Tuhan. Mata kita, hati kita tetap tertuju kepada Tuhan. Kristus telah mati untuk orang yang lemah, untuk orang yang diolok-olok, ya. Enggak apa-apa. Biarin orang mengolok-olok kita sepuas-puas mereka, ya. Biarin. Tapi yang penting bagi kita justru Kristus telah mati untuk orang yang lemah, untuk orang yang diolok-olok. Amos 5 ayat 11, Amos pasal 5, kitab Nabi Amos pasal 5 ayat 11 bagian A. Bagaimana bunyinya? Amos 5 ayat 11a, sebab itu karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Ya, orang yang lemah itu tidak hanya diolok-olok, tapi Alkitab katakan diinjak-injak, ya, diinjak-injak. Diinjak-injakkah kita? Pertanyaannya, Kristus telah mati untuk orang yang lemah. Orang yang lemah itu diinjak-injak, harga diri kita diinjak-injak. Martabat kita diinjak-injak, perasaan kita diinjak-injak. Ya sudahlah, kita perlu bisa merenung apa arti kata berserah. Ya sudahlah, begitu ya saudara ya. Tapi kita tetap memandang kepada Kristus yang telah mati untuk kita. Kalau benar-benar kita ini mengalami, menghayati betul Kristus telah mati untuk kita yang lemah. Walaupun kita diolok-olok, walaupun kita diinjak-injak, harga diri kita diinjak-injak, martabat kita diinjak-injak, perasaan kita diinjak-injak, kita masih bisa berkata, ini kualitas rohani yang Tuhan bisa banggakan. Ya sudahlah, gitu ya. Sudahlah, biarin. Kristus telah mati untuk orang yang lemah. Kita yang lemah, yang diolok-olok, kita yang lemah yang diinjak-injak, sudahlah. Hidup kita walaupun diolok-olok, diinjak-injak, hidup kita tetap berharga di mata Kristus, sebab untuknya Kristus telah mati. Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudara-saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati. Nah itu saudara. Untuk orang yang lemah Kristus telah mati. Tidak mengapa. Sementara kita hidup di dunia ini diolok-olok, diinjak-injak, ya,
itu cuma hidup sementara di muka bumi ini. Tapi Kristus telah mati untuk kita. Dia mempersiapkan bagi kita jalan baru untuk menghampiri takhta kasih karunia Allah. Hidup yang sementara di dunia ini bisa dan sering barangkali diolok-olok, diinjak-injak. Nanti kita baca satu ayat lagi, ditindas. Ya, tapi itu cuma sementara. Apabila yang sementara ini telah berakhir, kita mulai memasuki kekekalan. Kristus telah mati bagi kita. Itu berarti dia mempersiapkan kekekalan, dan nilai kekekalan dari Kristus yang telah mati untuk kita ini, dia membuka jalan baru bagi kita. Dia menjadi perintis bagi kita untuk kita menghampiri takhta kasih karunia Allah dengan keberanian percaya kita. Itu betul-betul boleh kita alami. Tahan sedikit waktu lagi. Apabila kita diolok-olok, apabila kita diinjak-injak karena kita tergolong orang yang lemah, kita ditindas, tahan sedikit waktu lagi. Coba kita mau baca Mazmur 12 ayat 6, orang yang lemah itu ditindas. Ya, kita Mazmur 12 ayat yang ke-6, coba tolong dibaca. Mazmur 12 ayat yang ke-6, oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, Ya, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. orang yang lemah itu ditindas, terjadi penindasan. Ditindas, ya saudara. Mereka menganggap kita lemah. Dan orang yang menindas kita itu merasa dirinya kuat, bahkan paling kuat. Begitu. Yang kuat menindas yang lemah. Tapi apa yang Alkitab katakan dalam Amsal 14 ayat 31? Siapa menindas orang yang lemah itu menghina penciptanya. Oh puji Tuhan. Kita orang-orang yang lemah, betapapun lemahnya kita, betapapun kita ini diolok-olok, diinjak-injak, ditindas. Tetapi kita ini ciptaannya Tuhan. Tuhan menciptakan kita dengan tujuan tertentu. Ya, ada pencipta kita di sorga yang tidak akan membiarkan kita berlama-lama, berlarut-larut, diolok, diinjak, ditindas, tidak. Untuk orang yang lemah itu Kristus telah mati. Tuhan mau tolong kita sekalian. Dampak dari Kristus yang telah mati, coba kita mau baca. Kristus yang telah mati untuk orang-orang yang lemah itu berdampak, ya, berpengaruh. Dan kita baca itu dalam Kisah Rasul 20 ayat 35, ya, coba tolong Ibu ini bacakan. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Kisah Para Rasul 20 ayat 35, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Membantu orang-orang yang lemah. Kisah ini ditulis di dalam Kisah Para Rasul. Dalam pasal 20 ayat 35, peristiwa ini membantu orang-orang yang lemah ini adalah peristiwa sesudah Yesus telah mati dan dia telah bangkit. Dan dia telah naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Dampak positif dari Kristus yang telah mati untuk orang-orang yang lemah itu, orang-orang yang lemah itu perlu dibantu, ya, membantu orang-orang yang lemah. Oh puji nama Tuhan. Firman Tuhan itu menghargai orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah yang perlu bantuan. Itu disebutkan dalam kitab suci, ya. Membantu orang-orang yang lemah. Saya berpikir membantu keadaan orang-orang yang lemah, ya. Membantu kekurangan orang-orang yang lemah.
membantu kebutuhan orang-orang yang lemah, ya. Saya lebih cenderung membantu kebutuhan orang-orang yang lemah daripada keinginan orang-orang yang lemah, ya. Membantu kekurangan, membantu keadaan, membantu kebutuhan itu penting, bukan keinginan. Kadang-kadang orang yang lemah itu juga punya keinginan yang muluk-muluk gitu loh, ya. Seperti dia tidak hidup dalam dunia alam nyata. Dia hidup dalam lamunan kosong, dia hidup dalam cita-cita yang tidak punya dasar. Ya. Tuhan mau tolong kita. 1 Korintus 1 ayat 27. Coba ayat ini menjadi ayat yang penting bagi kita. Apa yang lemah bagi dunia, ya tolong dibaca Ibu ini. 1 Korintus 1 ayat 27. 1 Korintus 1 ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang yang kuat, ya. Apa yang lemah? Dunia pandang kita lemah, dunia menganggap kita lemah, ya, enggak apa-apa. Tapi Allah pemilih, dipilih Allah untuk memalukan orang apa yang kuat. Ada pengharapan bagi orang-orang yang lemah, karena Kristus telah mati bagi orang-orang yang lemah. Pandang saja pada Kristus yang telah mati. Itu bagian yang pertama, ya. 1 Romawi pertama. Untuk siapakah Kristus mati? Untuk orang-orang yang lemah. Sekarang kita melihat bagian yang kedua, Romawi yang kedua. Untuk siapakah Kristus telah mati? Coba tolong dibaca Roma pasal 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-8, ya. Roma 5 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Iya, orang-orang yang durhaka. Kristus telah mati untuk orang-orang durhaka. Ya, Amsal 17 ayat 11. Orang durhaka hanya mencari kejahatan, ya. Saudara, kita ini harus menjauhi kejahatan, segala bentuk macam kejahatan. Kita harus bisa menjauhi kejahatan. Tapi justru dalam Amsal 17 ayat 11, orang durhaka hanya mencari kejahatan, ya, mencari kejahatan. Dia tidak tergerak, dia tidak pernah sadar untuk mencari kebenaran, mencari keadilan, mencari hadiratnya Tuhan, mencari persekutuan dengan Allah yang hidup, dengan Kristus. Tapi justru orang durhaka itu hanya mencari kejahatan. Keadaan kita dulu barangkali seperti itu, tergolong, terhisap, terhitung seperti orang durhaka, hanya mencari kejahatan, mencari-cari kesalahan orang lain. Ya, saudara. Tuhan mau tolong kita. Coba kita mau baca juga di dalam Injil Markus 15 ayat 28. Kita sudah sampai di penghujung renungan firman Tuhan ini. Sebelum kita akan menggunakan perjamuan kudus nanti, baca dulu Injil Markus 15 ayat 28. Markus 15 ayat ke-28. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Genaplah nas Alkitab yang berbunyi waktu Kristus telah mati, dikatakan genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang durhaka itu yang dimaksud penjahat di sebelah kiri dan kanan Yesus waktu Yesus disalibkan. Itu orang durhaka, itu penjahat. Jadi penjahat itu orang-orang durhaka. Tapi heran,
saat-saat sebelum Yesus mati atas kayu salib masih sempat satu dari antara dua orang durhaka itu diselamatkan. Ya, itu diselamatkan. Itulah Kristus yang telah mati untuk orang durhaka. Detik-detik terakhir masih sempat, ya. Dua orang durhaka itu, satu dia bisa menilai apa yang Yesus katakan. Satu tidak peduli, ya. Tapi justru satu yang berhasil diselamatkan ini dia berkata, ingatlah aku. Ingatlah akan aku. Dan Yesus katakan, hari ini engkau bersama aku dalam Firdaus. Orang durhaka itu sempat diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Oh, Tuhan telah mati, Kristus telah mati untuk orang yang lemah, untuk orang yang durhaka. Itulah gambaran kehidupan kita dulu. Sekarang Tuhan mau tolong kita, sebab menghargai Kristus yang telah mati, kita akan menganjak lebih jauh. Kita berdoa lebih dulu sebelum kita akan menggunakan perjamuan kudus ini bersama-sama. Tuhan yang punya firman, kami berdoa pada Tuhan untuk firman yang sudah diberitakan ini. Terima kasih ya Yesus, hamba-Mu terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Tuhan sanggup menanamkan firman ini dalam setiap kami yang mendengarnya. Suara hamba-Mu sudah berhenti, tapi suara Tuhan akan tetap berdengung terus. Tuhan mau tolong kami sekalian. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Jemaat di rumah masing-masing yang dikasihi Tuhan, untuk menghargai Kristus yang telah mati bagi kita, dan kita menggunakan perjamuan suci ini, mohon kerelaannya, mohon kesadarannya untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Angkat tubuhnya Tuhan pada tangan kanan kita, junjung lebih tinggi dari kepala kita, tanda penghargaan kita setinggi-tingginya, penghormatan kita setinggi-tingginya akan korbannya. Sementara itu taruh cawan berkat, darah Tuhan di tangan kiri kita sementara, dan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama dengan percaya. Sekarang angkat cawan berkat ini pada tangan kanan kita, junjung lebih tinggi dari kepala kita, tanda penghargaan kita dan penghormatan kita setinggi-tingginya akan korban cucuran darahnya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minum bersama-sama dengan percaya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Saudara yang mampu mengangkat kedua tangan menyembah Tuhan, ambil waktu setengah menit sedikit untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya.
Betapa kami mengucap syukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang tiada taranya. Engkau telah mati bagi kami. Oh Tuhan, dulu kami lemah, dulu kami durhaka. Tapi walaupun demikian Kristus, Tuhan telah mati bagi kami. Terima kasih untuk semua ini. Kami bersyukur pada Tuhan. Kami agungkan, kami tinggikan, kami muliakan Tuhan. Sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kali yang kedua nanti. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada persembahan pujian dari keluarga Saudara Hermantan ya, bersama dengan keluarganya untuk pujian pada Tuhan, bagi Tuhan. Kebahagiaan dialami, masalah yang kita hadapi, semuanya akan berlalu, tiada abadi. Hanya janji-Mu Tuhan yang tak akan pernah berubah. Hanya kuasa-Mu Tuhan, mukjizat kan terjadi. Peganglah tanganku, tuntunlah langkahku, berkatilah hidupku, ku serahkan padamu. Peganglah tanganku, tuntunlah langkahku, berkatilah hidupku, ku serahkan padamu. Bahagia dialami, masalah yang kita hadapi, semuanya akan berlalu, tiada abadi. Hanya janji-Mu Tuhan yang tak akan pernah berubah. Hanya kuasa-Mu Tuhan, mukjizat kan terjadi. Peganglah tanganku, tuntunlah langkahku, berkatilah hidupku, ku serahkan padamu. Peganglah tanganku, tuntunlah langkahku, berkatilah hidupku, ku serahkan padamu. Peganglah tanganku, tuntunlah langkahku, berkatilah hidupku, ku serahkan padamu. Peganglah tanganku, tuntunlah langkahku, berkatilah hidupku, ku serahkan padamu. Peganglah tanganku, tuntunlah langkahku, berkatilah
Selanjutnya sebelum doa berkat, saya akan naikkan doa syafaat. Tuhan tolong jemaat Tuhan, anak-anak jemaat yang ada di luar kota, di luar pulau, di luar negeri. Tuhan, Engkau tolong mereka. Biar mereka tetap di dalam rasa takut akan Tuhan, jauh dari kami, jauh dari orang tua, tapi tetap dekat dengan Tuhan. Tuhan melindungi mereka dari segala sesuatu yang jahat, segala sesuatu yang tidak berkenan dari Tuhan. Tuhan, kami taruh mereka semua dalam tangan Tuhan. Di tangan-Mu mereka aman. Di tangan-Mu Tuhan mereka tetap terlindungi. Tuhan menyertai mereka, menyertai roh mereka. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan tolong bangsa dan negara kami di tengah-tengah pandemi ini. Oh Tuhan tolong pejabat-pejabat, oh Tuhan dari atasan sampai yang di pelosok-pelosok, beri mereka rasa takut akan Tuhan untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hati nurani, untuk tidak melakukan hal-hal yang jahat. Tuhan, kasihan mereka yang di tengah pandemi ini mengalami kekurangan. Tuhan tolong. Ya Yesus, kami juga berdoa buat relawan-relawan, dokter-dokter, perawat yang sudah gugur dalam tugas mulia melayani mereka yang terkena COVID ini. Tuhan, tolong keluarga mereka. Kami percaya pengorbanan mereka tidak akan pernah menjadi sia-sia. Tuhan, Engkaulah Tuhan kami. Terima kasih Bapa surga, terima kasih. Sekarang izinkan hamba-Mu angkat tangan untuk doa berkat bagi jemaat ini. Sebuah pujian akan dinaikkan untuk doa berkat ini ya. Musik akan mengantarkan kita memilih sebuah pujian untuk mengantarkan kita memasuki doa berkat. Ya Tuhan, sekarang izinkan hamba-Mu mengangkat tangan ke hadapan hadirat Tuhan. Izinkan pula hamba-Mu mengucapkan kata-kata berkat imam. Sekarang jemaat Tuhan, arahkan hati dan jiwa-Mu pada Tuhan, arahkan pikiran-Mu pada Tuhan, arahkan pandangan-Mu pada Tuhan, arahkan pula telinga-Mu pada Tuhan. Angkat hati dan jiwa-Mu, angkat wajah-Mu, angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera berlimpah-limpah. Dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, Kristus Yesus Tuhan. Yang percaya bersama saya katakan amin. Kita akan berjumpa lagi dalam kebaktian online pada minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita. Kita mau masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia. Kita beri puji, hormat dan meninggikan nama-Nya, sebab Dia Raja di atas segala raja.